Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Suka duka jadi istri kedua. Ini sekarang kita membacakan pertanyaan yang udah masuk nih Mani. Sok. Pertanyaan pertama dari Jelita Randy. Aduh, Cerita Randy. Kalau dia tidak cerita, malu. Harus sering mandi. Oh iya. Biar Kan jelita. Jelita. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Jelita. Galau nih Mah. Ada apa Jelita? Mah, saya baru tahu kalau ternyata saya adalah istri kedua suami. Karena ketika menikah, suami mengaku sudah cerai dengan istri pertamanya. Tapi ternyata mereka belum bercerai, Mah. Saya merasa dibohongi. Terlebih istri pertama suami malah mengiklankan rumah dan mobil saya tanpa sepengetahuan saya. Dan menguras harta saya perlahan. Apa yang harus saya lakukan ya, Mah? Mundur. Nah tuh, mundur. Sekali lagi. Kalau Anda sebagai seorang perempuan, laki-laki yang ngelamar, kaya, bilang duda, laki-laki gitu loh. Gombal. Selidiki rumahnya di mana, saudaranya mana, sahabatnya mana, temannya mana, keluarganya mana. Nah yang sesungguhnya ini salah tanpa diselidiki. Seperti beli kucing dalam karung. Yang salah ceweknya. Mundur kalau gua mah. Jatuhnya cinta buta jadinya, cinta buta ya, Bang. Buta, Nggak lihat siapa dia, gimana. Nggak Itu yang diselidiki salah. dulu sih. Salah. Makanya orang Jawa bilang, sebelum menikah cari bibit, bebet, bobot. Iya, iya, iya. Mah, dari Cleo _ Shin. Ya. Ini kayak minuman ya? Iya, ini ya, Minuman yang kayak Cleo. tulangnya. Itu Cleo. Oh, Cleo. Cleo. Iya, iya. Cleo, ini Cleo, Mah. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam. Galau nih, Mah. Ayah nawan. Mah, saya baru menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dengan 3 orang anak. Ini ngomongin gua nih. Bukan Pak, bukan. Terus. Oh iya, Mam. Terus. Istri 3 orang anak nih ya. Saya sudah menikah dengan seorang laki-laki yang sudah beristri dengan 3 orang anak. Sebenarnya istri pertamanya yang melamar saya untuk menikahi suaminya. Karena katanya dia ingin ada yang menjaga suaminya karena dia sudah mulai tua. Ya. Oke, tapi semenjak menikah, keluarga istri pertama dan anak-anaknya jadi sering bilang saya pelakor karena ayah mereka jadi jarang pulang. Padahal suami juga kan ke rumah saya ya hanya 3 hari seminggu. Nah, saya harus gimana, Mah? Anda jujur dengan diri sendiri. Kalau kita hidup ngedengerin orang seumur hidup gak ada ketenangan. Tuh, Udah jelas sebenarnya yang pertama ngelamar kita. Iya. Makanya waktu nikah ada saksinya. Saya menikah, istri pertama ngelamar saya untuk jagain suaminya karena istri yang pertama Sudah mulai sudah tua, susah ngejaga. Jadi kita juga orang luar jangan sotoy jadi orang komentar Iya. di medsos segala macam kagak tahu apa-apa, dosa besar loh. Nggak tahu dalamnya. Makanya sekarang yang namanya setan sok tahu, lebih tahu mereka daripada kita. Makanya sekali lagi jangan terlalu ngedengerin kata orang selama kita tahu yang kita kerjakan benar kata Allah. Nggak ada urusan. Nilai kita di mata Allah, apa yang kita kerjakan sesuai kehendak Allah, bukan apa komentar orang. Kalau Anda mikirin komentar orang, seumur umur menderita batin. Lama-lama kurus, bengek, wassalam. Nah, Salah. Capek. Nah, Siapa yang laki dia ngurusin? iya. Nah, bagaimana dengan solusi dia yang dituduh sebagai pelakor oleh anak-anaknya karena jarang pulang cuma seminggu 3 kali, Mah? Oke? Buktikan oleh Anda. Anda datangin istri yang pertama. Datangkan suami Anda. Ngariung, panggil anaknya yang tiga. Bermusyawarah ya. Bilang, saya menikah dengan ayah kalian, ibumu lah yang nyuruh. Oke. Iya kan, Bu? Iya. Iya. Makanya jadi anak jangan sok langsung Nuduh, ngehujat iya, bapak, nggak bisa. Kan yang namanya suami istri ada kebutuhan lain yang tidak bisa dipenuhi dengan anak. Jadi didiskusikan, dimusyawarahkan Betul. bersama-sama. Wasawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan, Ya. termasuk ini. Iya, baik. Jelas ya, Mbak Cleo Sien. Bisa dicarikan solusinya bersama-sama, duduk bareng, bicarakan bersama-sama. Ariung. Ariung. Dirundingkan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mah, dari Nabila Aifa. Ya. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Nabila Aipa. Galau nih Mah, Saya naon Abi Nabila Aipa. ayah saya akan menikah lagi setelah ibu saya meninggal dan mendapatkan warisan harta. Karena ibu meninggal tanpa membuat surat warisan, maka warisan itu 100% jatuh ke tangan ayah saya. Bulan ini beliau menikah lagi dengan teman sekolahnya. Jika suatu hari ayah meninggal, apa warisan yang sudah dipindah tangankan semua kepada ayah saya juga akan menjadi milik istri keduanya? Dan jika istri keduanya punya hutang sebelum menikah, apakah itu jadi tanggungan ayah saya? Tidak, Anda salah. Makanya kalau kita jadi umat Islam harus ngerti Quran, ngerti hadis. Istrinya meninggal di seorang suami.
maka harta milik istrinya suami dapat 1/4. Anak laki-laki perempuan 2/1. Selesai. Ayah Anda menikah, jangan dicegah. Apalagi dengan teman kuliahnya. Biar ayah Anda bahagia. Lu jadi anak belum tentu bahagian orang tua. Tuh. Yang punya emak diwariskan bagi tadi. Nah, maka yang dari emaknya tadi, yang 1/4 buat suami, 3/4 buat anak laki-laki perempuan, 2/1. Kalian sudah punya hak di situ. Kalian laki-laki perempuan sebagai anak tidak ada hak mencegah orang tua kalian menikah. Hak dia. Tidak ada hak kalian menahan harta orang tua kalian. Yang nyari dia, lu nggak tahu diri, malu. Pikir jadi anak. Udah disekolahin, dikuliahin, udah sarjana, dikawinin. Harta bapak lu yang dia cari-cari. Biarin dia senang dengan perempuan sekarang. Jangan ragu sama harta, jadi anak malu rumah. Jadi jangan berpikir persepsi orang lah. Yang penting bapak jalan yang lurus, orang tua jalan yang lurus. Betul. Ya, Makanya ngerti agama itu yang paling baik. Iya. Tadi dia bilang, tidak membuat surat wasiat. Surat wasiat, betul. Yang namanya harta kekayaan. Begitu saya mati, wasiat tidak wasiat tetap milik anak saya. Begitu saya mati, klak. Dah. Semua harta tanpa diomongin, tanpa diwasiatkan, langsung milik anak saya. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Makanya kalau kita pengen banyak sedekah, sekarang nabung buat akhirat. Iya. Daripada ntar malam meninggalin warisan buat berebutan malah ya. Nah, Oke. Mak, ini Ipa pernah lihat gitu ada satu persatuan gitu ya Maya. Dia itu mengkampanyekan tolak poligami. Itu gimana menurut Maaf. Mama? Yang namanya Quran, kitab suci dari Allah bukan? Dari Iya, Allah. dari Allah. Kita hidup di alam dunia, dihidupkan sama siapa? Allah. Sama Allah. Diberikan aturan hidup dari Allah. Kayak macam kita beli mobil merek anu, ada Ya. buku panduan, Manual book ya. manualnya. Kalau sekarang kita diciptakan oleh Allah, hidup karena Allah, diberikan panduan Al-Quran. Kalau kita menolak apa yang Allah katakan dalam Quran, maaf, Anda bukan orang yang beriman. Imani ini dari Allah, tapi ini bukan perintah. Iya. Ini hanya kalimat. Kalau Anda mau, tidak diperintahkan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Silakan Anda suka, tidak suka. Ya. Suami Anda kawin lagi, tapi yang jelas dihadapi dengan iman. Iman, betul. Suka, ya silahkan. Tidak, jangan masalah. Iya. Tapi Tolak. hadapi dengan iman. Betul. Karena kalau Anda menolak adanya poligami, Anda bukan orang yang beriman. Baik. Walaupun saya perempuan. Oke. Baik. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah